Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel Baiti Jannati. InsyaAllah sobat, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tamasya ke surga. Sebuah tema yang Masya Allah merupakan tujuan akhir kehidupan kita. Surga merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap hambanya yang beriman dan beramal saleh. Surga merupakan tempat kembalian indah yang sangat dinantikan oleh setiap orang beriman. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan di dunia. Semoga dengan adanya tema tamasya ke surga ini, kita semuanya semakin bersemangat mempersiapkan perbekalan menuju tempat kembali di surga, insyaallah biiznillah. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin dhukhran alhama utli'tum 'alayh." Thumma qara'a, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aku telah siapkan untuk hambaku yang syaleh kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, sebagai simpanan baginya yang kalian belum pernah melihatnya. Lalu beliau membaca ayat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bidadari surga, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara mereka dari azab neraka. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-56. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Siapakah orang yang pertama kali masuk surga? Orang yang pertama kali menginjakan kakinya dan masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tertera jelas dalam sebuah hadits syahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ata babal jannati yawmal qiyamah, fa'astaftihu fayaqulu al-khazin, man anta? Fa'aqulu Muhammad, fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Akhrajahu Muslim. Aku mendatangi pintu surga kelak pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Kemudian penjaga surga bertanya, "Siapa Anda?" Aku jawab, "Muhammad." Dia mengatakan, "Untukmu aku diperintah supaya tidak membukakan pada orang lain sebelummu." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kelompok pertama kali yang masuk surga adalah orang-orang yang telah dijelaskan sifatnya
dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamari lailatal badr, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama' ida'atan la yabulun wala yataghawwatun wala yatfilun wala yamtakhitun أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين." Muttafaq alaih. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu seperti bulan di malam purnama. Rombongan berikutnya wujudnya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak pernah meludah, tidak pernah buang ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringatnya seperti minyak kasturi, tempat perapian mereka dari kayu cendana atau gaharu. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Hadits Bukhari Muslim. Bagaimana nasib orang yang terakhir masuk surga? Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la'a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha. وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.'" Hadits riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah sobat, penghuni surga yang paling terakhir mendapatkan bagian 10 kali lipat dari besarnya kerajaan dunia. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan sobat? Demikian sobat yang bisa kita sampaikan tentang tamasya ke surga part 1. Insya Allah sobat, tamasya ke surga part 2 yang akan menjelaskan lebih detail dan terang benderang tentang keindahan dan kenikmatan surga akan segera hadir, sehingga seolah-olah kita sedang berada di dalam surga. Masya Allah. Nantikan ya sobat, semoga kita lebih bersemangat lagi mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk meraih surga. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.